sehingga bisa terus mendampingi sang suami untuk berjuang dalam kebaikan. Dan yang saya hormati Bapak Kolonel Jadi, Bapak Sekda Kota Blitar, Bapak Kabak Ops Polres Kota Blitar, Bapak Sakif dari Pertamina, dan yang kami hormati seluruh takmir Masjid Ar-Rahman dan keluarga besar Mayangkara Group, dan yang kami hormati seluruh jamaah Masjid Ar-Rahman dan seluruh para jamaah kajian subuh yang sangat luar biasa. Semoga setiap subuh di hari-hari yang lain jenengan terus bangun seperti ini. Luar biasa ini tadi, jamaahnya banyak sekali. Semoga Ar-Rahman setiap subuh orangnya banyak seperti ini. Nah, termasuk yang ngomong ini semoga ya terus ke sini. Semoga semua yang hadir umurnya barokah, rizkinya melimpah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada pagi yang luar biasa ini kita semua dapat berkumpul dengan keadaan sehat wal afiyah. Biqaulina alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat serta salam semoga tercurahkan keharibaan junjungan kita Nabi Agung Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil kiamah. Semoga kita semua ditakdir oleh Allah mendapatkan syafaat bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Ternyata semangat kita ngaji, baik itu orang Blitar atau bahkan luar Blitar, bahkan hari ini banyak yang dari jauh, dari Surabaya, dari Jakarta, itu luar biasa. Dan ternyata kita itu tidak terhambat masalah waktu. Mau pengajiannya malam, kadang cari tempat mulai pagi, kadang mulai ba'da zuhur, kadang ba'da asar. Kalau acaranya pagi, ternyata berangkatnya juga misa. Luar biasa. Tadi malam katanya beberapa komandan-komandan ada yang lapor ke saya itu, masya Allah luar biasa. Yang nyari tempat di sini, masya Allah. Untuk kebutuhan story mungkin. Tapi saya yakin tidak untuk kebutuhan story, tapi untuk kebutuhan sesuatu yang sangat penting di dalam diri kita. Mengingat apa yang didhawuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala wa inna fil jasad mudghatan. Di dalam tubuh kita, tubuh yang kita gunakan setiap hari untuk ibadah, untuk bekerja, untuk mengais rezeki, untuk bergerak kebutuhan kita, ternyata di dalam tubuh kita itu terdapat mudghah. Mudghah itu apa? Idza sholahat sholahal jasad kulluhu. Ketika mudghah ini tadi, segumpal daging ini tadi kok keadaannya baik-baik saja, maka seluruh tubuh kita akan baik-baik saja. Wa idza fasadat fasadal jasad kulluhu. Dan ketika mudghah, segumpal daging ini tadi keadaannya kok kurang normal, katakanlah konslet atau bahkan terkena penyakit, maka seluruh tubuh kita juga ikut konslet. Ala wahya al-qalbu. Segumpal daging yang sangat penting ini tadi adalah hati. Lah, orang Blitar, orang Kediri datang, bahkan orang Malang datang, bahkan orang Surabaya datang, bahkan orang Jakarta datang. Kenapa subuh-subuh datang ke sini? Apa karena penasaran dengan Gus Ikdam? Tidak, tapi karena memang memikirkan segumpal daging yang sangat penting di dalam tubuhnya agar tidak konslet, yakni adalah hati. Inna huda al-qalbi, kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, inna huda al-qalbi al-ilmu wal hikmah. Makanannya hati itu adalah ilmu dan hikmah. Mungkin kalau makanan jasad, kita cari soto setiap hari bisa, kita cari bakso setiap hari bisa, kita mau makan nasi padang, makan apa saja setiap hari bisa, nasi goreng bisa. Tapi kalau untuk mencari makanan hati ya harus seperti ini. Biasanya nggak bangun subuh, mungkin tiba-tiba berusaha. Ada yang sampai qiyamul lail di sini, ada yang subuh berusaha jam 3 di alarm, setengah 4 di alarm,
Tujuannya apa? Untuk mencarikan makanan hati kita. Karena apa? Ketika hati kita ini kok tidak mendapatkan makanan, kalau jasad kita tidak mendapatkan makanan, mungkin kita ya lemes. Mungkin coba jenengan puasa tapi nggak pernah buka, seminggu poso terus, kita kira-kira lemes apa malah? Oh, enek sing muni lemes, enek sing muni sakit, sing muni mati. Ketok aku setuju sing mati kuwi mang. Nah ini makanya dahulunya Imam Ghazali man faqadal ilma. Ketika seseorang itu kok tidak terkena ilmu, tidak pernah mendengarkan ilmu, subuh-subuh ini ya tidak berusaha untuk bangun, subuh-subuh tidak berusaha mendengarkan kajian-kajian subuh, sepi dari ilmu, man faqadal ilma faqalbuhu maridun, maka secara otomatis hatinya akan sakit. Moro-moro kuciwa sing diserang panggah es teh hai. Jirene kuciwa. Wa mautuhu lazimun, dan hatinya akan mati. Dan ini berguna bagi siapapun, baik orang biasa, orang luar biasa, orang setengah biasa, baik orang tidak punya jabatan sampai orang punya jabatan, baik orang punya gelar maupun tidak punya gelar. Walaupun gelarnya Gus sekalian, tapi kok nggak pernah ngaji, nggak pernah terkena ilmu, ya udah secara otomatis tiba-tiba hatinya akan sakit. Nah, ketika seseorang itu hatinya sakit, seperti yang dikatakan Kanjeng Nabi tadi, idza fasadat fasadal jasad kulluhu, hatinya rusak maka seluruh tubuhnya ikut rusak. Contoh ibu-ibu yang di belakang itu, semisal nanti hatinya galau, hatinya gelisah, suaminya ingin dibuatkan kopi, ini mesti kleru ya, mesti wis ora penak belas engko. Bojone sing lanang njaluk tulung kon gorengne sego. Iya iki iso-iso sing digoreng uduk sego, krikil. Karena pas atine ra penak, mbok rodok nesu apa rodok mutung. Pak polisi dilalah bagiannya lantas. Kok atine pas ra patek penak, les sembarang kali wis tilang ngono ya, apa wis arep mak-mak ratinge ngiri menggok nganan ngono, halah wis tilang pisan ngono. Mak-make ngamuk, tambah akeh nek nilang, wis ora ngurus. Wis panggah teges. Lah seperti itu. Hati itu sangat berpengaruh bagi pergerakan kita, bagi kebaikan kita, bahkan berpengaruh untuk ibadah kita. Orang kalau hatinya baik, ibadahnya enak apa enggak? Enak, pasti nyaman. Kerjanya bagus enggak hasilnya? Pasti bagus. Tapi kalau orang hatinya ini tadi tidak mendapatkan nutrisi yang tepat, kerjanya itu ya udah, sudah enggak jelas. Maka dari itu alhamdulillah, di tengah kesibukan kita, di tengah hiruk pikuk negara yang mendekati pemilu, kita ini ditakdir oleh Allah bisa berkumpul di masjid yang luar biasa ini, masjid yang menjadi ikon kota Blitar ini, dan kita bisa berkumpul dalam kebaikan. Artinya mudabaatul jamaah, bersatu padu dalam kebaikan. Semoga perkumpulan ini dirahmati oleh Allah. Kita semua yang hadir di sini mendapatkan maghfirah dari Allah, mendapatkan kebahagiaan dari Allah, dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang hati, melanjutkan apa yang didhawuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah melihat wajah kita untuk beribadah. Jadi masuk Ar-Rahman ini, orang bentuknya kayak apa saja, baik bentuknya itu sempurna atau tidak sempurna, itu bebas. Wah, saya ini nggak pantas Masjid Ar-Rahman itu bagus, saya ini garangan, jangan-jangan nanti nggak boleh masuk. Boleh. Karena apa? Innallaha ta'ala la yanzuru ila suwarikum. Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak melihat casingnya. Walaupun mungkin casingnya kayak tato itu, yang biasanya ngawal saya itu, waduh tatonya penuh full tank. Boleh, ibadah di sini tetap boleh. Ada yang mungkin, Gus saya ini orang buruk, gimana ini? Bahkan saya ini tidak seganteng Mas Yani atau tidak seganteng Mas Wawan. Saya ini boleh enggak ibadah di sini? Boleh, karena Allah itu tidak melihat gambar kita. Wala ila amwalikum, dan Allah tidak melihat harta kita. Saya enggak punya uang, boleh enggak jamaah di Ar-Rahman? Boleh.
Jumatan di Ar-Rahman nggak bawa sangu boleh, malah bisa-bisa pulang-pulang bawa sandal bagus. Nah, sing tukang gosok sandal wonge teko. Jumatan go dai matu mulih go karfil wonge teko. Lah, biasanya sing kopiain dangak kuwi lho. Lah, langsung dibenakne kabeh. Nah, ibu-ibu nek wis wonge teko ngono mau warem. Gek HP-ne pang ngadeg wis dipijet video apa urung kuwi? Yang dipijet video, Bu. Beh, urung pijet.